Malam yang sunyi. I am into peace, here and where you are. Kata-kata para pujangga cinta. Tapi aku sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Cinta itu seperti dua mata pisau. Satu sisi menguatkan, tapi tidak dengan sisi yang lain. Ketika aku sedang duduk di teras rumah, aku tersentak dari lamunanku. Sosok laki-laki tiba-tiba muncul di hadapanku yang sedang duduk di kursi teras rumah. Meskipun wajahnya tak terlihat jelas, hanya kaos hitam dan kemeja putih tampak samar dengan pantulan cahaya bulan yang menembus dedaunan pohon di halaman rumah. Tapi aku tahu kalau itu Javier Mahesa Saskara, calon suamiku. Belum sih, masih calon tunangan. Aku ingin bertemu dengan ibu. Sudah lama aku tak bertemu dengannya. Enggak usah, ibu udah tidur. Lagian mau ngapain sih? Mau cerita saja. Mau bilang kalau calon menantunya ini udah resmi jadi scriptwriter. Skenario film yang aku tulis udah diterima dan siap terbit. Emang kamu gak senang? Sesuai janji aku, jika skenario aku terbit, aku mau ngelamar kamu. Iya, aku seneng. Seneng banget. Air mataku tiba-tiba saja berderai. Kelopak mataku tak sanggup membendung air mata yang semakin meluap. Mengingat perjuangannya yang luar biasa. Di tengah kesibukannya bekerja di salah satu kantor keuangan, dia masih sempat menekuni hobinya menulis skenario film. Dia yakin bahwa suatu hari nanti skenario film karyanya akan terbit dan dinikmati banyak orang. Tanpa ada kata bosan dan menyerah, dia tawarkan skenario karyanya ke beberapa penerbit, juga sutradara yang ada di Jakarta. Jelas saja tidak berjalan mulus. Hingga akhirnya ada penerbit yang mau menerima karyanya. Maafin aku ya, kalau selama ini aku belum bisa buat kau bahagia. Aku belum bisa ngajak kamu traveling, belanja kayak orang-orang, main ke pantai. Padahal kamu pengen banget main ke pantai kan? Tiap hari aku hanya sibuk dan kerja dengan skenario film. Kadang aku juga lupa telepon atau WhatsApp kamu. Pasti kamu bete banget ya sama aku. Aku nggak bete dan gak marah sama kamu. Aku justru bangga. Malam semakin larut, tak ada suara anjing menggonggong, tak ada suara kendaraan yang lalu lalang. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Sesekali awan putih tampak malu-malu menutupi bulan yang bersinar terang. Javier menatapku dengan senyuman manis. Lesung pipi dan bibir tipisnya yang membuatku tidak bisa lupa dengan senyuman laki-laki ini. Namun, mata cekung dan rambut kusut yang menandakan orang yang aku sayang ini sedang kelelahan. Makasih ya Sarah, kamu selalu setia nungguin aku. Setelah proses percetakan selesai dan skenario filmku mulai masuk proses, aku dan keluargaku mau datang buat ngelamar kamu. Tunggu sebentar lagi ya. Aku hanya tersenyum, hatiku remuk, redam, tak tahu harus mulai dari mana aku bicara. Javier membuka tas, mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Nih buat kamu. Sebuah buku skenario film dan tulisan hitam ketika duniaku pupus yang ia tulis bertahun-tahun. Ini hadiah buat kamu. Buku pertamaku yang baru dicetak 2 buah untuk sampel. Tanda kalau aku serius nulis dan tanda kalau aku serius sama kamu. Tanda kalau aku pingin hidup selamanya sama kamu. Tanda kalau Javier, maafin aku nggak bisa nikah sama kamu. Tangisku pecah. Javier tertegun melihatku. Ya aku nggak sayang sama kamu, bukannya aku nggak cinta sama kamu. Tapi karena kita udah hidup di alam yang beda. 2 tahun yang lalu, tepat di hari kamu melamar aku, kamu mendadak ditelepon pihak penerbit karena harus ada revisi dengan skenario kamu. Orang tuamu duluan ke rumahku dan kamu nyusul naik motor. Karena kamu harus ke kantor penerbit. Di tengah jalan, kamu tertabrak mobil truk yang pecah ban. Helm kamu terlepas dan kepalamu pecah.
Hatiku hancur berantakan, tak kuasa rasanya mengatakan ini. Javier meraba kepalanya yang berlumuran darah. Tiap malam purnama, di mana hari kamu melamar aku, kamu pasti kesini. Kita ngobrol seperti ini, tapi sengaja aku nggak ngasih tahu kamu, karena aku masih pengen ketemu kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, karena aku sayang sama kamu. Javier tak bicara sepatah kata pun. Matanya sayu, berkaca-kaca, menahan air mata. Tapi maaf, Javier. Seminggu yang lalu, ada laki-laki namanya Dirgantara Putra Alexander yang datang melamarku. Sebelum aku menerima lamaran itu, aku mau minta izin dulu sama kamu. Akhirnya kata-kata itu keluar dari mulutku. Javier tersenyum kepadaku. Selamat ya Sarah, semoga kamu bahagia dengan pasanganmu. Maafin aku selama ini yang gagal membahagiakan kamu. Selamat jalan kesayanganku. Simpanlah buku pertama dan terakhirku ini sebagai kenangan-kenangan kalau aku pernah singgah di hati kamu. Javier berdiri dan melangkah pergi meninggalkan buku yang sebenarnya sudah aku terima 2 tahun lalu. Javier, tunggu! Aku berlari dan memeluknya erat. Hanya hawa dingin dan hembusan angin yang semilir meniup tengkukku. Sarah, suara ibuku dari dalam rumah menyadarkanku bahwa tak ada siapa-siapa. Javier sudah pergi, meninggalkanku dan mungkin tak kembali. Terkadang fakta memang menyakitkan karena kita hidup di dunia nyata, bukan angan-angan. Merelakan dia pergi dan memilih orang lain bukan berarti tak cinta, justru karena cinta di luar logika. Maka, hanya hati saja yang bisa mencerna. Izinkan aku berjuang di kehidupan nyata, hingga nanti kita bertemu kembali di alam yang berbeda. Dan aku izinkan engkau pergi demi kehidupan yang abadi. Karena sesungguhnya cinta yang suci tak akan pernah mati. I love you, Javier Mahesa Saskara. Tenanglah di alam sana.